Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2483 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat 38. Di bawah perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari, ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya konteks kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Saudara bayangkan, dalam kebenaran firman Tuhan ini sudah diperingatkan kepada semua anak-anak Tuhan, umat Tuhan di seluruh muka bumi ini untuk selalu berjaga-jaga, bahwa waktu Tuhan sudah sangat dekat. Saudara, ini digaungkan dari 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan sudah berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup 2000 tahun setelah perkataan Tuhan Yesus ini menandakan hari-hari ini sungguh kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Haleluya. Saudara, apa pesan firman Tuhan ini untuk kita? Apa yang harus kita jaga? Yang pertama, saudara perhatikan ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan yang pertama, jaga dirimu. Amin. Saudara, jaga dirimu supaya saudara tidak syarat, artinya saudara tidak hidup dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi. Saudara, jaga dirimu supaya saudara tidak gelap dengan kehidupan dunia. Saudara dan saya harus sadar bahwa kita ini bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya asalnya itu surga. Makanya kita akan kembali ke dalam kerajaan surga. Saudara, jangan hidup sama seperti orang-orang dunia. Kita harus
menunjukkan bahwa kita ini punya asal dari surga, sehingga adab kita, kehidupan kita, karakter kita, itu kita harus perlihatkan kepada orang dunia bahwa kita ini berasal dari surga. Kita ini beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah menyedihkan kehidupan kita kalau kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup kita, karakter kita tidak jadi berkat. Orang mengatakan sama aja dengan si A, si B yang tidak beragama, yang tidak percaya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita tidak memperlihatkan ada yang berbeda dalam hidup kita, kita tidak memiliki karakter Kristus, cara hidup kita sama dengan orang dunia, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tertinggal dalam dunia ini. Saudara, kalau kita masih hidup seperti itu, tiba-tiba Tuhan datang, maka itu akan menjadi jerat kepada kita. Di saat Tuhan datang, saudara dan saya yang masih hidup secara dunia, saudara, akhirnya itu menjadi jerat buat kita. Orang-orang yang percaya yang lainnya, mereka terangkat, sementara kita yang hidup sama seperti orang dunia, walaupun kita sudah Kristen, walaupun kita sudah melayani, walaupun kita mungkin sudah hamba Tuhan, tapi kita masih hidup sama seperti orang dunia hidup, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tertinggal dalam dunia ini. Karena apa, saudara? Perbuatan kita, hidup kita yang menjadi jerat. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya pesan firman Tuhan kepada kita, jaga dirimu. Amin. Supaya apa, saudara? Supaya saudara tidak terkontaminasi dengan dosa, dengan cara hidup orang-orang dunia yang hidup dalam kedagingan, yang tidak mau peduli satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di akhir zaman ini, saudara perhatikan, yang mereka kejar apa, saudara? Kemewahan, mamon. Yang mereka kejar apa, saudara? Kemabukan, pesta pora. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang hidup dalam dosa di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat banyak orang Kristen terkontaminasi dari cara berpakaian mereka, sama seperti dengan orang dunia. Berpakaian yang tidak pantas untuk digunakan di dalam ibadah di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal kita melihat di penjara-penjara, saudara. Banyak orang Kristen yang ditangkap karena mengedar dan memakai narkoba. Banyak juga keluarga-keluarga yang terkontaminasi dengan kehidupan orang-orang dunia. Mereka hidup dalam dosa. Hanya masalah kecil, saudara, karena niatnya mau poligami, saudara. Hanya masalah kecil dalam rumah tangga, berakhir di pengadilan, cerai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga diri kita. Amin. Supaya tidak terkontaminasi dengan kehidupan orang-orang dunia yang hidup dalam dosa, yang tidak mau peduli dengan agama, yang tidak mau peduli dengan sesama mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga diri kita. Amin. Saudara ingat di zaman Lot, saudara. Lot untungnya dia bisa menjaga dirinya di tengah-tengah orang-orang yang hidup dalam dosa. Kalau saudara mau selamat, sama seperti Lot, saudara. Selamat karena apa? Dia menjaga diri supaya tidak sama dengan orang-orang yang hidup tidak mengenal Tuhan. Saudara dan saya harus menjaga diri kita. Amin. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini yang harus kita jaga. Jaga supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan.
Amin. Sudah perhatikan ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Saudara, jaga dirimu supaya tetap terhubung dengan Tuhan. Caranya kita terhubung dengan Tuhan, kita terus punya komunikasi dengan Tuhan melalui apa? Doa. Amin. Saudara, di saat kita berdoa, kita sedang terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya berdoa bukan hanya mengambil waktu, beberapa waktu di kamar saja. Setiap waktu kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa ketika kita bekerja, mengendarai mobil, motor, tapi jangan tutup mata, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu kan permintaan. Ketika kita berdoa dalam hati kita, walaupun kita tetap beraktivitas, saudara, kita sudah berdoa, kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga dirimu. Supaya apa, saudara? Supaya kita terus membangun hubungan dengan Tuhan dengan berdoa. Amin. Haleluya. Dengan berdoa kita kuat. Amin. Tuhan memberikan kita kekuatan. Saudara, saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, pasti dia akan terus berdoa. Dia merasa bahwa dia gak kuat tanpa Tuhan, makanya dia terus berdoa dalam hatinya, walaupun doanya itu mungkin hanya beberapa kata, hanya berkata, Tuhan tolong. Dia sudah berteriak dalam hati walaupun suaranya tidak keluar. Dia terus berhubungan dengan Tuhan melalui cara berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita ditekan, teraniaya, kita mengalami ketidakadilan, saudara, doa kita itu menembus surga. Amin. Haleluya. Saudara, ketika kita berdoa, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa kita akan diluputkan. Amin. Saudara, kita akan luput dari mara bahaya. Kita akan luput daripada perangkap iblis yang mau menjebak kita, yang mau menjerat kita, supaya kita tidak mengalami rapture ketika kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun hubungan terus dengan Tuhan dengan berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdoa kita akan terus terhubung dengan Tuhan. Kita akan terus kuat walaupun kita mungkin secara manusia kita lemah, tidak berdaya, kita sudah gak mampu. Tapi ketika kita berdoa, sudah akan rasakan Tuhan akan memberi kita kekuatan. Amin. Saudara, di saat kita ada dalam mara bahaya, ketika kita berdoa, Tuhan akan meluputkan kita. Amin. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga dirimu supaya apa? Tetap terhubung dengan Tuhan dengan cara berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat berdoa dimanapun. Kita di hutan kah, bahkan kita baru habis buat dosa pun, saudara akhirnya sadar bahwa perbuatan saudara itu mendatangkan murka Tuhan. Saudara bertobat, saudara berdoa, minta pengampunan, Tuhan dengar, Tuhan ampuni. Oh haleluya, luar biasa Tuhan kita, amin. Tuhan bahkan menjawab doa kita, melebihi dari apa yang kita doakan. Makanya saudara, ada istilah hamba-hamba Tuhan tua berkata, banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak dapat berkat. Semakin banyak saudara berdoa, semakin saudara mengalami kelimpahan, berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya jasmani tapi rohani. Saudara akan terus alami Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang harus kita jaga adalah iman kita. Amin. Perhatikan ayat 37 dan ayat 38. Pada siang hari, Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun.
Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Haleluya. Saudara perhatikan, Yesus mengajar di bait Allah. Tuhan Yesus juga menyampaikan firman Tuhan dan banyak orang mendengarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tujuan Tuhan mengajar? Supaya mereka itu kuat imannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terus mengingatkan kita bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terus diajar oleh kebenaran firman, iman saudara akan terus bertumbuh. Amin. Iman saudara akan semakin besar, semakin kuat. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu akan memiliki kuasa yang luar biasa. Saudara bisa memindahkan gunung. Amin. Saudara bisa berkata kepada pohon ini, tercabutlah dan tertanamlah di tengah laut. Bisa, saudara. Karena apa, saudara? Iman. Amin. Makanya saudara, saya selalu dorong saudara supaya saudara terus mendengar firman, terus baca firman. Karena di saat saudara terus membaca firman, mendengarkan firman, iman saudara semakin kuat di dalam Kristus. Amin. Maka saudara akan terus menjadi pribadi yang tangguh. Walaupun ada banyak godaan, cobaan di luar sana yang mau merontokkan iman kita, saudara akan tetap kuat karena saudara terus baca firman. Amin. Terus mendengarkan firman yang membuat iman saudara semakin kuat di dalam Kristus. Walaupun ada tantangan, penganiayaan, penderitaan, bahkan saudara mungkin sudah diancam untuk dibunuh. Tapi kalau iman saudara kuat, oh haleluya, saya percaya Tuhan akan bela saudara. Amin. Saudara memiliki kuasa yang melebihi dari kuasa yang ada di dunia ini. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau punya iman saudara, apa yang kita katakan itu mengandung kuasa yang dahsyat luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga iman. Biarlah terus bertambah dalam Tuhan. Jangan sampai saudara yang lagi populer sekarang hanya karena wanita, hanya karena harta, hanya karena pangkat jabatan, hanya karena kedudukan tahta. Banyak orang menggadaikan imannya. Sayang sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menjual iman saudara hanya karena dunia, saudara hanya sampai di dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita dapatkan dari hasil iman kita adalah keselamatan. Makanya tantangannya saudara hebat. Cobaannya, godaannya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tahan dalam iman mereka menghadapi semua tantangan itu, mereka akan mendapat upah, yaitu keselamatan, hidup kekal di rumah Bapa di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jaga iman, karena umur kita hanya terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini juga ada waktunya. Saudara, kita akan hidup dalam kekekalan hanya dua, kekal di surga atau kekal di neraka. Oleh karena itu saudara, mari kita terus kuatkan iman kita, jaga iman kita, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, tidak tergoda dengan hal-hal dunia, akhirnya meninggalkan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga iman. Amin. Walaupun tantangannya berat, godaannya besar, tapi orang-orang yang tetap menjaga imannya di tengah-tengah penderitaan, mereka akan mendapat upah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita belajar pesan Tuhan buat kita semua di akhir-akhir zaman ini. Yang pertama, jaga diri, jaga hati. Amin. Jaga hidup.
jaga keluargamu, jaga pelayanan. Yang kedua, jaga supaya saudara tetap terhubung dengan Tuhan dengan cara apa? Doa. Terus berdoa supaya saudara apa? Saudara lolos dari maut. Supaya Tuhan memberi saudara kekuatan menghadapi tantangan yang berat ini. Yang ketiga, jaga imanmu. Jangan hanya karena mau hidup mewah, jangan hanya karena mau mendapatkan pasangan hidup, saudara akhirnya meninggalkan Tuhan. Jangan, jaga imanmu. Lebih baik kita jomblo seumur hidup daripada menggadaikan iman kita. Karena ini resikonya, saudara menggadaikan iman saudara, meninggalkan Tuhan, saudara akan dihukum selamanya di dalam hidup yang kekal tapi di neraka. Kalau kita terus bertahan, kita tidak tergoda, walaupun ada banyak pengejek-pengejek di luar sana yang mengejek saudara umur sudah tua belum menikah. Saudara pada menikah tapi di luar iman, saudara akan mendapatkan hal yang mengecewakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat iman. Amin. Apapun tantangan, jaga iman. Untuk terus kuat dalam iman, harus baca firman, dengarkan firman Tuhan, dan lakukan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita, dan biarlah berkat Tuhan turun terus memenuhi dalam kehidupan semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya banyak mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara pendengar setia yang terus menguatkan kami sepeninggal orang tua kami, Bapak mertua atau orang tua dari istri saya. Terima kasih untuk semua ucapannya, semua kehadirannya, semua doa-doanya. Tuhan Yesus memberkati. Terus doakan untuk cara penguburan hari ini sebentar sore, dan terus doakan untuk orang tua kami, ibu terkasih bersama dengan anak cucu, terus selalu dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih semua untuk ucapan, doa, dan juga semua pesan WA, komen di media sosial saya. Saya tidak dapat balas semua chat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Terus dukung kami dalam doa. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.